Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah Tidak Membebaskan yang Bersalah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Mari kita ikuti penjelasannya. Akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran, oleh banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpuhan darah. Tuhan itu lambat untuk marah dan besar kuasanya, namun Dia tidak akan membebaskan orang-orang berdosa. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Oh, kalau saja manusia mau mengerti akan kesabaran dan tahan menderitanya Allah, Dia sendiri harus mengekang sifat kealahannya, kuasanya yang tidak terbatas, yang berada di bawah kendali yang maha kuasa. Oh, kalau saja manusia mengerti bahwa Allah menolak untuk disibukkan dengan kerusakan dunia dan masih tetap memberikan pengharapan akan pengampunan bahkan kepada orang yang paling tidak layak sekalipun. Tetapi panjang sabarnya tidak akan berlangsung terus. Siapakah yang akan bersiap menghadapi perubahan yang begitu cepat yang akan terjadi dalam penanganan Allah akan orang berdosa? Siapakah yang akan siap untuk melepaskan diri dari penghukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran? Kita tidak memiliki persediaan waktu selama seabad untuk melakukan pekerjaan mengamarkan dunia. Ada kebutuhan akan perubahan jiwa, kecerdasan yang paling efektif yang dapat diperoleh di sekolah Kristus. Disalin dari dasar-dasar pendidikan, halaman 377. Allah telah menyatakan kepada manusia mengenai tabiatnya dan caranya menangani dosa. Kuasa dan wewenang pemerintahan ilahi akan digunakan untuk memadamkan pemberontakan. Namun semua manifestasi hukuman yang setimpal dan adil akan selalu selaras dengan tabiat Allah sebagai oknum yang belas kasihan, panjang sabar, dan berkemurahan. Disalin dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 568 dan 569. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya mengajak kembali kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat, terlebih mendatangkan berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran, oleh banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpahan darah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah kebijakan dan keputusan yang mereka ambil hanya untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan, mereka sedang menghadapi pelayanan yang penuh dengan tantangan di tengah-tengah COVID ini. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih sukacita dan dedikasi di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan hikmat Tuhan. Mereka membutuhkan pengetahuan daripada Tuhan, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terpenting adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan penginjilan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.